Halo untuk kita semua. Pada minggu lepas kita belajar, tidak perasan, bila saya edit ini video, baru saya perasan yang kayak 1 jam lebih lagi ya. Jadi saya janji hari ini, hari ini setengah jam khotbah. Haleluya dengan si Moses. Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Saya mau bawa kita untuk melihat. Kami kalau saya katakan melihat, maksudnya melihat dengan kacamata. Mula dengan kita belajar kacamata firman Tuhan, kan bukan melihat dari mata dunia ini atau apa yang kita belajar dalam dunia ini, perspektif, persepsi, firman Tuhan kata apa itu, kita katakan itu apa yang baik dan jahat menurut dunia ini, tapi apa yang tepat di mata Tuhan. Amin. Jadi saya mau beritahu kita awal-awal bahwa mungkin mata kita melihat lain, tapi Tuhan mau kita melihat lain. Amin. Dan saya mau kita bersama-sama untuk mengisytiharkan dengan iman, percaya bahwa apa yang nampaknya reality itu sebenarnya adalah maya saja. Yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan dan disiarkan oleh firman Tuhan, itu lebih tepat. Dan saya selalu mendorong jemaat, saya katakan bahwa jangan saja dan hal-hal yang berbentuk reality, material dan sebagainya, Tuhan akan lakukan itu jika itu sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan akan bagi kita mukjizat. Mukjizat maksudnya berdasarkan apa yang tidak normal bagi dunia ini. Orang bilang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu ada mungkin dia. Atau malah terjadi dengan kemurahan, kekuatan dan kuasa yang ada pada Tuhan sendiri untuk kita. Jadi saya mau kita bersama-sama untuk mempraktikkan iman ini. Amin. Yaitu memandang dengan cara apa yang Tuhan mau kita pandang. Tema yang saya bawa pada hari ini simpel saja, yaitu demikianlah kamu memandangnya. Jadi Paulus mengajar kita sesuai dengan apa yang telah terjadi oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati. Pada minggu lepas, saya ingat adalah hari yang ke-50. Hari yang ke-50 selepas kebangkitan Yesus, lebih kurang, ataupun minggu ini, saya tidak berapa kira. Kalau menurut tradisi, karena kita tidak tahu bila hari yang waktu yang tepat sebenarnya, tapi mereka punya tradisi bahwa itu yang berlaku sesuai dengan kalender orang-orang Yahudi, yaitu hari Pentakosta, hari yang ke-50. Amen. Jadi sangat signifikan di hari yang ke-50 ini. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka selamat oleh karena darah anak domba yang dilap atau dipalit di pintu mereka. Jadi tidak ada kematian berlaku di Israel. Itu adalah Paskah yang pertama. Kalau kita mau tahu sejarah, itu adalah Paskah yang pertama. Jadi keesokan harinya mereka mulai bergerak keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sampai di kaki Gunung Sinai, itu hari yang ke-50. Itu hari yang ke-50, lebih kurang hari yang ke-49, 48. Dan di situ orang-orang Israel mengatakan kepada Bapa di sorga, dia katakan, Tuhan, apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kami, boleh kami lakukan. Jadi orang-orang Israel memilih untuk meletakkan kebaikan Tuhan itu, ataupun bukan kebaikan, mukjizat yang terjadi di depan mereka itu berdasarkan kelayakan mereka, bahwa mereka boleh melakukan apa saja perintah Tuhan. Ketika mereka mengatakan begitu, Tuhan bagi mereka hukum Taurat. Itu hari yang ke-50. Tuhan bagi mereka hukum Taurat. Jadi Pentakosta bagian pertama ialah hukum Taurat diberikan selepas hari Paskah 50 hari. Dan apa yang terjadi apabila hukum Taurat diberikan, ada 3.000 orang mati karena mereka melanggar dan juga tidak mematuhi hukum Taurat. Malah hukum Taurat yang pertama, yaitu supaya tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain dalam hidup mereka. Mereka membina patung lembu tuangan emas. Jadi begitu saja mereka membina berhala, mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Walaupun sebelum itu mereka katakan, apa yang Tuhan perintahkan pada kami, boleh kami lakukan. Walaupun nada itu seperti baik dalam banyak pandangan manusia, kan? Kalau kita ada orang yang macam itu, kita punya pekerja, kita majikan, dia bilang tuh majikan pekerja kita, bos, apa sih kau suruh saya buat? Dia bilang, oh saya suka itu. Saya suka itu, dia punya semangat itu. Tapi Tuhan melihat itu sebagai kesombongan, yaitu yang saya boleh, Tuhan tidak pengen tolong saya pun saya boleh. Seakan-akan orang Israel mengatakan, Tuhan jangan berkati kami berdasarkan kebaikanmu, kan?
daripada tanah Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, semua mujizat yang berlaku pada orang-orang Israel, termasuklah air laut merah, laut Teberau itu dibelah dua, air pahit jadi manis, air keluar dari batu, roti mana, daging burung puyuh dan sebagainya, bukan karena orang Israel baik, tapi karena Tuhan baik. Tapi bila orang Israel tukar nada itu daripada kebaikan Tuhan, mereka katakan, jangan berkati kami berdasarkan kebaikan Tuhan walaupun kami jahat. Sepanjang perjalanan itu sebenarnya sebelum Gunung Sinai, orang Israel merungut terus merungut, bersungut. Kamu tahu bahwa bersungut-sungut itu, complaining itu dosa. Tapi Tuhan tidak hukum mereka, tidak ada kematian berlaku. Selanjutnya, setiap masalah berlaku, setiap kali itu ada fresh mukjizat yang terjadi. Itu sebelum kaki Gunung Sinai. Tapi setelah kaki Gunung Sinai, mereka katakan, Tuhan, apa saja Tuhan perintah kepada kami lakukan. Seakan-akan mereka katakan, Tuhan, jangan berkati kami berdasarkan kebaikan-Mu walaupun kami jahat, tapi berkati kami berdasarkan kebaikan dan kemampuan kami menurut perintah-Mu. Dan bila hukum Taurat diberi, mereka sudah langgar hukum yang pertama. Mereka bina lembut banget. Jadi pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 jiwa mati. Dalam bahasa Indonesia bilang tewas. Tetapi apa yang berlaku? Pada hari Pentakosta, selepas Yesus mati dan bangkit daripada kematian, Yesus disalibkan, itu darah dia tertumpah, itu adalah Paskah di Perjanjian Baru. 50 hari selepas Paskah, bukan hukum Taurat yang dia bagi, tapi dia bagi Roh Kudus. Dan ketika dia bagi Roh Kudus, Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia mulai berkhotbah. Dan pada hari itu, kamu tahu kan, dalam Alkitab tidak ada kebetulan. Juga angka ini 3.000, tapi bukan mati, tapi diselamatkan. Pentakosta, dua Pentakosta yang berbeda. Satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, hukum Taurat menghasilkan kematian. Tetapi di Perjanjian Baru, bila Roh Kudus diberikan, kehidupan terjadi, keselamatan terjadi. Amin. Nah, saya mau bawa ini karena Tuhan mau mengajak, seperti jemaat kita di BOB ini, Tuhan mau mengajak kita untuk menikmati apa yang Tuhan telah selesaikan dan sempurnakan bagi kita. Dan bukan hanya itu saja, saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa, yaitu bukan saja, Tuhan bukan mau kita iman, tapi iman kita dibantu, kita menerima seorang penolong, pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi pada hari ini kita saya akan bawa lebih banyak bicara tentang iman, dan pada masa akan datang kita akan belajar berbicara lebih banyak tentang Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 14. Ini agak panjang sedikit, tapi saya mau baca di kurang 5 ayat, 6 ayat. Dia katakan begini, Roma pasal 6 ayat 9 mula, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, ini saya mau lihat ini karena ini tema kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi Paulus mengajak kita untuk melihat dengan kacamata firman Tuhan, dengan kacamata Tuhan, Bapa di sorga. Bagaimana kita melihat diri kita dan juga keadaan sekeliling kita. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita memandang ini, kita melihat ini. Kita percaya ini bahwa kita telah mati bagi dosa. Tetapi bagi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita sudah mati bagi dosa. Kalau kita hidup bagi Kristus. Amen. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amen. Sebab ayat 14, ini dia punya alasannya sangat kokoh ini. Kenapa kita berani cakap ini? Karena dia katakan begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Beri bersama dengan saya. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Siapa yang beritahu kamu, bisik di hati kamu, pikiran kamu, atau di telinga kamu?
Atau ada pribadi orang yang berbicara dengan kamu, dikatakan kamu ini sudah jatuh dan dikuasai oleh dosa. Tiada. Karena kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kita tidak lagi, kita sudah mati bagi dosa dan kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Nanti kita samakan ini, kita lihat ini. Karena kamu tidak tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa maksud ini? Tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah sekarang yang memimpin hidup kita bukan hukum Taurat lagi, bukan lagi perkataan lakukan atau jangan. Kan? Jangan itu buat ini, jangan itu buat ini, jangan itu. Bukan itu lagi yang pimpin kita. Bukan hukum Taurat yang pimpin kita, tapi yang pimpin kita adalah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan berkata dengan kamu? Dia katakan, saya melihat kamu sudah mati bagi dosa, kamu sudah diampuni. Yesus telah mati bagi kamu, dosa tidak akan menguasai kamu lagi. Karena apa? Karena Yesus telah membayarnya di kayu salib untuk Anda dan saya. Sehingga kita dipimpin oleh kasih karunia, dan karena dipimpin oleh kasih karunia, oleh hadirat dan juga keberadaan Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mengatakan begini, melalui Paulus dia katakan demikianlah kamu memandangnya. Apa yang harus kita pandang? Apa yang kita harus pandang? Kita pandang yang bahwa kita semua sudah mati bagi dosa. Sama seperti Kristus. Yesus telah mati dan dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Tidak istilah bilang hari ini mati, besok hidup, kemudian mati lagi, kemudian esok hidup balik. Tidak. Dia mati sekali dan hidup selama-lamanya. Maksudnya dosa kita telah dibayar dengan kematian. Kamu tahu dosa-dosa harus dibayar dengan kematian, dengan hukuman maut. Kan? Sebenarnya kita underestimate ataupun Anda tidak begitu melihat hukum maut itu sebenarnya di hadapan Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita lihat hanya kematian tubuh, tidak. Kematian sebenar di depan Tuhan adalah kematian apabila kita terpisah daripada Bapa di surga, pencipta kita. Itu adalah kematian kekal. Malah kematian kekal berbicara tentang penghukuman. Amin. Yesus, saudaraku, Yesus telah mati bagi pihak kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, oleh karena dosa kita, itu adalah kita yang mati. Kita yang disalibkan. Yesus melakukannya untuk Anda dan saya. Begini, bersama-sama dengan saya. Jikalau kita melihat bahwa kita masih ada dosa, kita masih rasa dikuasai oleh dosa, kita masih orang bilang menerima beban dosa itu, hukuman itu, maka kita katakan bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk saya itu tidak cukup. Seakan-akan mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak cukup sehingga saya perlu tanggung itu lagi. Yesus tanggung dosa saya perlu tanggung juga dosa saya. Jadi itu satu penghinaan ataupun satu, saya lebih tepat saya katakan secara doktrinal, itu sesat. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sempurna. Maksudnya sempurna menanggung segala dosa-dosa kita. Kan? Saya tahu kamu punya pikiran begini, Tua, tapi saya sekali-sekala berbuat dosa dan tidak tahu lagi mungkin saya berbuat dosa lagi dalam hidup saya. Yang lalu satu hal, yang akan datang satu hal lagi. Saya ingin beritahu kita pada hari ini. Semua apa firman Tuhan dalam Perikop pasal 6 ini, Roma ini, dia punya penjelasan, dia punya peneguhan itu cukup. Sehingga Paulus katakan begini, ayat yang ke-13, dia katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Begini, maksudnya begini. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa. Karena demikianlah kita memandangnya. Yesus mati untuk saya. Dia bangkit untuk saya. Dia mati untuk saya sekali untuk selama-lamanya. Sekarang Yesus hidup dan hidup dalam penuh berkemenangan. Dan jikalau saya hidup sekarang ini, karena saya sudah mati bersama Kristus, segala dosa saya sudah dihukum. Jikalau saya hidup pada hari ini, maka saya hidup bagi Kristus. Jadi sekarang, jangan serahkan lagi tubuh kita ini kepada dosa. Memang kita tidak akan dikuasai oleh dosa. Tidak akan lagi memberi kesan dosa, tidak memberi kesan kepada kita lagi. Dengar ini, tidak akan memberi kesan kepada kita lagi karena itu semua telah dihukum pada pribadi Kristus Yesus. Tetapi Tuhan mau supaya kita jangan menyerahkan anggota ini kepada perbuatan dosa.
Ada satu ilustrasi yang saya ingin sampaikan, ini berada dalam Alkitab sendiri, yaitu dalam 1 Korintus. Dalam Alkitab, Paulus berbicara pada jemaat di Korintus, tapi dia berbicara khusus pada seorang pribadi yang melakukan dosa. Dan dosa dia itu luar biasa. Dia orang Kristen, saya boleh bersama dengan saya. Dia orang Kristen, sudah terima Yesus. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini untuk dia juga. Tetapi dia masih melakukan dosa, dan dosa dia sangat serius, yaitu berzina, dosa perzinaan. Dan tambahan lagi, dia bukan berzina, orang bilang berzina dengan perempuan kan, tapi dengan perempuan yang sangat menyedihkan. Dia itu istri kepada bapak dia. Mungkin orang bilang mamak dia kan? Bukan. Mungkin istri dia ada, bapak dia ada istri lain lah. Maksudnya ada istri lain. Jadi dia berzina dengan istri bapak dia. Macam anti dia, lebih kurang macam itulah. Kalau hubungan sangat rapat, dia macam mamak dia sendiri lah. Jadi Paulus menegur orang ini. Kamu tahu apa dia tegur? Bagaimana dia tegur? Dia bertegur sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Kita dengar pada hari kan begini. Tidak tahukah kamu? Dia bilang bahwa tubuhmu itu itu adalah bait Allah, rumah Tuhan, yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dunia ini rumah Tuhan. Bayangkan rumah Tuhan, bait Allah. Kita mungkin tidak dapat orang bilang membayangkan ataupun dapat value, menilai sejauh mana kekudusan rumah Tuhan dalam zaman Yesus dahulu. Itu rumah Tuhan ini ada berapa dia punya ruangan, yaitu ruangan pelataran, ruangan di luar pagar, luar pelataran, lepas itu kawasan pelataran, maksudnya di satu yang lapang, lepas itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu adalah bait Allah. Orang awam yang macam kita ataupun orang-orang Israel biasa, mereka hanya boleh masuk di ruang pelataran, berurusan dengan imam. Tetapi ruang kudus hanya boleh dimasuki oleh orang-orang imam saja. Dan ruang maha kudus, ada satu lagi ruang dalam bait Allah, itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar saja. Itu pun sekali setahun saja. Jadi kamu bayangkan ini bait Allah ini adalah kawasan yang paling kudus. Kalau saya katakan bahwa dalam dunia ini manakah yang paling kudus? Katakanlah kalau fisikal masa zaman Yesus, di mana? Di Israel kan? Di Israel di manakah yang paling suci sekali? Kota apa? Jaffa? Galilea? Atau Yerusalem? Kamu bilang Yerusalem. Kalau di Yerusalem, di manakah tempat yang paling kudus sekali? Di bait Allah. Jadi mana yang paling kudus sekali dari bait Allah? Di ruang maha kudus. Dan orang ini, Paulus ingatkan dia bahwa tubuh dia ini adalah bait Allah, kudus. Jadi dia katakan begini, jadi janganlah pergunakan bait Allah ini untuk tujuan-tujuan yang tidak kudus. Tapi kalau kita saya katakan secara umum, apabila ada orang berdosa kita katakan, kau punya tubuh ini bukan lagi bait Allah, ini bait setan sudah. Tidak akan berubah. Saya mau ajak kita untuk memandang seperti ini, demikian rupa. Paulus katakan bahwa kita sudah mati bagi dosa. Boleh bersama dengan sudah mati. Mau tidak ada lagi di dalam dunia ini atau di sorga atau di angkasa atau di alam roh yang boleh tunding kamu mengatakan bahwa kamu masih berdosa. Macam juga bila seorang sudah keluar dari penjara, kita tidak boleh, walaupun dia bekas bantuan, kamu tidak boleh hukum dia sudah, karena dia sudah melalui hukuman tersebut. Demikian juga Anda dan saya, kita telah melalui penghukuman tersebut. Kita telah mati bagi dosa. Cuma bukan kita yang mati, Yesus yang mati untuk Anda dan saya. Kematian Kristus adalah kematian untuk Anda dan saya. Jadi saya ajak jemaat untuk memandang bahwa begitu kudusnya tubuh ini. Ini sudah dikuduskan oleh Tuhan, oleh roh saya, lebih tepat roh kita. Jati diri kita setoma adalah dalam roh kita ini. Sudah dikuduskan oleh Tuhan. Suci, layak di hadapan Tuhan. Sekarang ini, apabila Anda sudah terima Yesus. Jadi, Paulus katakan sini ayat 12, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan, dia bilang. Kamu boleh katakan ini kepada dosa. Lalu mula itu dosa mula menguasai. Walaupun dosa tidak ada efek dengan kita lagi.
Tidak ada penghukuman dari baik kita walaupun kita gagal. Tapi kita tidak mau mempersia-siakan baik Allah yang Tuhan sudah beri pada kita yang baru ini, yang paling kudus ini. Kita boleh katakan dengan iblis ataupun hai dosa, kau sudah saya kalahkan. Saya tidak tahu apa yang selama ini mungkin orang-orang yang antara orang yang sudah percaya pada Tuhan tapi masih lagi diikat dengan dosa. Dosa tetap dosa. Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu tetap dosa. Berzina, mencuri, mengingini, oke, semua itu. Yang ada Allah lain itu semua. Kan? Apa kita ini pelanggar hukum atau tidak? Walaupun kita sudah dibawa kasih karunia, adakah kita pelanggar hukum? Iya, kita semua di pelanggar hukum. Malah hampir setiap masa. Apabila kita, orang bilang narsis, kan? Tentang narsis kan? Mementingkan diri sendiri. Bila kita mementingkan diri sendiri, sebenarnya kita berdosa karena kita tidak membelakangi orang lain. Kita tidak mengasihi orang lain. Apalagi kalau kita ada sesuatu yang menguasai hidup kita lebih daripada kita letakkan Tuhan di depan hidup kita. Itu menjadi berhala. Kita melanggar hukum. Tapi tahukah kamu, walaupun kita pelanggar hukum, tidak ada lagi penghukuman bagi Anda dan saya. Karena segala pelanggaran yang kita buat itu sudah dihukum pada Yesus. Jadi analogi ataupun penjelasan yang dibuat oleh Paulus adalah dia katakan, oleh karena kamu sudah dibebaskan, jangan lagi biarkan dirimu dikuasai oleh dosa. Tidak boleh katakan nih, ini saya sudah menang. Kamu katakan ini pada ketagihan ini, saya tidak tahu ada alkohol kah, dadah kah, ataupun benda-benda yang nampaknya baik tapi sebenarnya memudaratkan kita. Jelas menyebabkan merosakkan hubungan dan sebagainya. Kita katakan dalam nama Yesus, kau tidak berkuasa atas saya lagi. Saya hidup bagi Kristus. Amen. Jadi saya percaya ini praktikal dalam pikiran kita sehari-hari, yaitu demikianlah kamu memandangnya, kata Paulus. Mari kita lihat sekali lagi, teman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Saudaraku, selepas kita menerima Yesus, kita tidak lagi mengalami kematian, maut atau terpisah daripada Tuhan ini. Tidak pernah. Amin. Dia katakan, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi demikian juga Anda dan saya bahwa kita sudah mati bagi dosa. Dosa tidak menguasai kita lagi, dan yang kita hidup sekarang adalah hidup bagi Bapa di sorga. Dia katakan sini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita melihatnya? Saya mau kita mulai belajar bukan hanya dalam konteks dosa dan bukan dosa, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Walau apapun keadaan kita, saya masuk sudah ini untuk aplikasi. Walaupun apapun keadaan kita melihat bahwa kasih karunia melimpah atas kita. Amin. Melimpah atas kita. Yaitu bukan melihat pada reality. Jangan lihat pada reality. Tetapi melihat pada apa yang Tuhan telah katakan tentang jati diri kita sebenarnya. Apa yang kita belajar pada minggu lepas ialah belajar tentang memandang kasih karunia dengan kacamata Tuhan. Satu peringkat Paulus melihat keperluan bagi dia untuk dibebaskan daripada satu gangguan. Dia melihat seperti duri dalam daging. Jadi macam timperen. Kalau timperen kita tidak mau itu apa kalau dalam bahasa Melayu timperen. Yalah kan yang duri kan dalam kitabnya isi ini kan itu mesti membuka, betul tidak? Mesti membuka. Kalau tidak benar sakit kan? Saya pernah satu kali ada masuk macam selembar itu duri kecil di ujung jari di bawah kuku. Kecil saya Bang. Tidak sakit, kalau saksi biar tidak sakit, tapi bila mau buang, betul-betul rasa sakit betul-betul. Saya rasa betul-betul. Kita kena buang kan? Paulus merasa bahwa dia perlu buang ini. Dia melihat gangguan dan dia perlu buang itu daripada hidup dia. Tapi kamu tahu apa yang berlaku? Apa Tuhan katakan?
Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukup. Tuhan melihat bahwa dalam keadaan Paulus merasa bahwa dia masih perlu dibebaskan daripada duri dalam daging itu. Tuhan mengatakan dia punya kasih karunia cukup. Malah dia katakan dia tambah. Tuhan tambah, dia katakan justru dalam kelemahan Paulus lah kuasa Tuhan akan melimpah. Kenapa kita memiliki kekuatan untuk melihat sedemikian rupa? Karena apa yang Yesus telah lakukan dan lakukan sempurna di kasar dan saya. Tuhan mengatakan demikianlah kamu harus memandangnya. Jadi apa yang keadaan kita sekarang? Kamu merasa ada masalah, ada problem, ada cabaran dan sebagainya, sehingga kita tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Kadang-kadang dulu bila kamu bila baca Alkitab, ada perasaan yang bilang mempersoalkan kenapa Tuhan suruh mengucap syukur kan? Dia katakan mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala sesuatu mengucap syukur. Segala perkara itu termasuklah perkara baik, perkara separuh baik, perkara tidak baik, perkara buruk, perkara teruk. Semua kan? Tapi ini segala perkara, Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Sebenarnya yang kita nampak baik, yang buruk itu hanya perspektif manusia. Kita nampak dompet kita kosong, kita bilang tidak bagus. Nampak dompet kita penuh, kita bilang bagus. Itu perspektif manusia. Kalau kita nampak orang tidak sehat, kita bilang Allah ini bukan berkat. Kalau nampak sehat, wah luar biasa. Walaupun kita tahu bahwa itu pada dasarnya basic dia secara asasnya itulah yang terbaik. Tapi itu adalah perspektif manusia. Kalau dalam kita sebenarnya kalau kita lihat banyak hal yang terjadi supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Waktu Yudas sedang sakit, Yesus sudah mendapat berita, Pak. Dia bilang, si Judas kau punya saudara yang kau kasihi, dia sayang betul. Kalau kasih Marta, Maria sama si Yudas ini adik-adik deh. Tuhan sayang betul di keluarga ini. Jadi waktu si Yudas sakit, antar berita, tidak tahu macam mana orang antar berita dulu, tidak ada WhatsAppan pada Yesus. Dan waktu sampai pada Yesus tahu yang Yudas masih sehat, masih hidup. Tapi dia tahu dia sakit. Tapi apa yang berlaku? Firman Tuhan mengatakan Yesus sengaja tidak mau jalan terus. Dia mau balik terus pergi berdoa untuk si Yudas. Dia bertahan lagi di tempat itu. Berapa hari kemudian baru dia cakap bilang sama murid-muridnya, mari kita balik. Si Yudas sudah tidur. Jadi bila mendengar si Yudas sudah tidur, minta maaf, Lazarus, minta maaf saya, bukan Yudas, Lazarus sudah tidur. Lazarus sudah tidur, dia bilang. Lazarus, Maria, Marta dan Lazarus, minta maaf saya, bukan Yudas. Lazarus sudah tidur, dia bilang. Jadi bila mendengar tidur, maksudnya perkataan tidur yang digunakan oleh Yesus pada murid-muridnya itu bahasa Ibrani yang orang paham memang tidur. Jadi mereka bilang, wah kalau dia tidur baguslah, kan? Maksudnya dia sehat itu kalau tidur baguslah. Kalau dia tidur, oke lah itu Tuhan Yesus. Dia kalau si Lazarus tidur, maksudnya baguslah dia itu, oke lah itu. Ada Tuhan Yesus bilang, dia terus terang, dia sudah mati. Kamu perasan nggak kalau dalam Alkitab, baik Paulus, baik Tuhan Yesus sendiri, dia tidak pernah sebut bagi orang Kristen yang mati meninggal sebagai mati, tapi dia bilang tidur. Kita orang Kristen, kita tidak boleh sebut jemaat kita yang meninggal bilang sudah mati, tapi kita bilang tidur. Tapi karena dia tidak paham apa yang maksud Yesus yang si Lazarus sudah mati, jadi Tuhan Yesus bilang, oke lah, dia sudah mati. Kenapa dia tunggu mati dulu? Kenapa dia waktu dia sakit dia tidak balik dulu, dia tidak datang untuk sembuhkan dia? Karena bila Yesus mati, Tuhan Yesus ada kesempatan untuk menyatakan mujizat bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Apabila kita melihat orang sakit, kita bilang, lama ini kutuk. Ini satu masalah. Ini karena kita salahkanlah cara pemakanan, kita salahkanlah ini pengawet-pengawet yang dalam dunia sekarang ini, Indomie. Nah, saya cakap karena Indomie di ada kandungan racun berjadwal. Oke. Itu persiapan terkesan sudah di viral dalam media dan sebagainya. Kita salahkan itu semua. Tapi di mata Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita melihat mujizat. Amin. Nah Tuhan kalau sehat terus itu mujizat juga. Amin, betul. Amin.
Tapi apapun keadaan kita, kita berdoa Tuhan akan memberikan pada kita. Ini semua kita lihat ini. Demikian kita harus memandangnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Ini bersama dengan saya, the best. Paulus yang ada duri dalam daging itu adalah dalam situasi dia di mata Tuhan adalah yang the best, yang terbaik. Nah, saya tidak katakan bahwa kita berlomba-lomba untuk cari masalah supaya ada mujizat. Tidak, jangan. Bukan begitu. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan kita situasi tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya secara fisikal. Amin. Ini luar biasa. Bagaimana kita memandangnya? Amin. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini, dibilang Paulus, 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya bukan karena melihat. Satu peringkat, pada minggu lepas saya beritahu yang bila saya sampaikan itu message. Kalau saudara yang tidak sempat ikut itu, tidak dapat sempat itu, yang tidak ada minggu lepas ini dengan khotbah ini, saya kasih rekaman, saya ringkas ke rekaman dalam video, ada dalam kita punya di YouTube kan, dan saya kasih link itu nanti di grup, boleh lihat. Saya katakan bahwa kita menerima firman Tuhan yang agak keras, kan? Agak keras sedikit. Soalnya benar tuh apa yang firman Tuhan yang susu nih. Saya tidak tahu lah macam mana saya mau jelaskan, tapi begini. Mungkin yang susu ialah apabila bersama dengan Tuhan semuanya baik, karena memang Tuhan janji semuanya baik. Kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, bersama dengan saya, I can do all things. Saya melakukan segala perkara. Saya sanggup menghadapi segala perkara melalui Tuhan yang memberi kekuatan pada saya. Semua positif, betul tidak? Tapi sehingga satu peringkat Tuhan bertanya dengan saya, seperti yang saya saksikan pada minggu lepas. Tuhan Yesus seakan-akan dia bicara dengan saya, dia bilang, Denny, apa itu kasih karunia? Saya bilang, saya cakaplah, kasih karunia adalah sesuatu yang kami terima yang tidak layak kami terima. Yang sebenarnya kami tidak layak terima, tapi Engkau bagi pada kami. Anugerah yang Engkau beri pada kami. Tuhan Yesus bilang, beritahu saya, Denny, ya betul. Tapi dalam pikiran kau ialah yang baik itu, yang kau terima itu semua yang baik menurut pandangan mata kau. Semua yang baik menurut pandangan mata kita, manusia. Banyak duit, sehat, mukjizat, apa lagi? Banyak berkat melimpah, kan? Masalah diselesaikan, itu kita lihat sebagai apa? Kita lihat sebagai berkat. Itulah kemurahan Tuhan. Tuhan bilang, Denny, bukan, kemurahan yang saya beri pada kamu, kasih karunia yang saya bagi pada kamu adalah semua hal yang saya benarkan dan saya berikan, yang saya tahu yang terbaik yang boleh kamu terima, yang tidak semestinya kau pandang baik. Yang tersenyum kita pandang baik. Mungkin itu adalah mungkin kita lihat seperti kita diancam ataupun kita ditekan. Di tempat kerja kita tidak ada laluan yang mudah. Kita dikucilkan, kita dibully dan sebagainya. Sehingga kita melihat bahwa kita tidak ada kasih karunia. Sedangkan Tuhan memberikan situasi itu kepada kamu karena Tuhan melihat bahwa itu yang engkau dan kita perlukan pada saat itu. Karena Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Sama seperti Lazarus. Waktu dia masih sehat lagi, kalau dia sembuh itu mujizat luar biasa. Amin. Tapi kalau dia mati dan bangkit itu lagi luar biasa. Jadi kita melihat, dibilang Denny, kau melihat kasih karunia itu berdasarkan kacamata manusia. Apa yang baik, apa yang buruk menurut dunia. Tapi mulai hari dia katakan kasih karunia itu adalah berdasarkan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi bagaimana kita memandang ini? Tuhan mau kita memandang sedemikian rupa bahwa kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik Tuhan berikan kita pada waktu-waktunya. Sehingga kita boleh aplikasikan apa yang dikatakan dalam Tesalonika, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Baru saya paham sedikit apa yang si Ayub Job alami. Ketika dia mengalami musibah, anak mati, dia punya harta dicuri,
dia mengalami natural disaster, ini bencana alam. Anak-anak dia semua mati. Kemudian tambah lagi dia kena sakit. Dan sakit dia bukan sembarangan, yang borok, maksudnya ini macam kusta ini yang air ini bis pada semua orang tidak mau dekat sama dia. Terus bini dia cakap begini, ayo turut kamu kataan kau nih, bagus kau. Dan matilah dia bilang. Tersebut itu yang si bini dia suruh marah Tuhan. Dan matilah dia bilang. Apa yang ayo katakan? Sebenarnya waktu itu kan perspektif saya dalam Allah itu buruk. Jadi seakan-akan saya lihat bahwa saya harus menerima yang buruk juga. Dia bilang Ayub begini, adakah kau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak yang buruk? Perkataan Ayub adalah perspektif manusia. Sebenarnya apapun keadaan dia, walaupun buruk, baik di mata manusia, di mata Tuhan adalah yang the best. Kan bilang daging gitu lah. Jadi yang saya kekurangan ini Tuhan bilang mengucap syukur. Karena Tuhan boleh selesaikan masalah kamu lebih luar biasa berbanding orang-orang yang banyak duit. Karena sumber kamu bukan pada apa yang kau miliki, tapi apa yang Tuhan miliki. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya maksudnya melihat dengan iman. Kita melihat karya salib itu cukup untuk Anda dan saya. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, Zakaria pasal 4 ayat 6 dia katakan begini, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Tuhan mengatakan bahwa bukan dengan kekuatan kamu, bukan dengan keperkasaan kamu. Keperkasaan sini termasuk kebijaksanaan kamu, teknologi yang ada pada kamu. Bukan itu yang menyebabkan kita menang. Zerubabel mengalami situasi ancaman. Tapi Tuhan mengatakan bukan karena kekuatan kamu, bukan karena keperkasaan kamu, tapi rohku yang bekerja dalam kamu yang memberikan kemenangan. Mengapa saya beritahu awal tadi? Kalau lebih kurang selepas Paskah kita, ini adalah hari Pentakosta. Saya percaya tepat sekali pada hari ini kita katakan Tuhan, terima kasih karena memberikan Roh Kudus pada kami. Nah, Pentakosta diturunkan kepada manusia pertama kali waktu 50 hari selepas Yesus mati di kayu salib. Amin. Sekarang ini tidak begitu, tidak nanti selepas Paskah ulang tahun itu, sekarang baru tidak. Bila-bila ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai pribadi kita, Roh Kudus siap untuk menjadi penolong Anda. Memang Tuhan mengatakan sini dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 saya katakan begini, aku akan meminta kepada Bapa, Yesus katakan ini, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, firman Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 26, ya, terus saja ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada orang mengatakan dan juga mentafsir ini sebagai bahasa roh. Boleh, tidak masalah. Tapi saya percaya lebih dari itu adalah keluhan-keluhan kita yang biasa. Contoh begini, kita ada masalah, kan kita mau melihat dalam segala hal Tuhan campur tangan hidup saya, dalam kekurangan, dalam kelebihan, dalam sehat, dalam sakit, semuanya. Kan? Kamu tahu kan itu janji perkawinan? Minta maaf, saya masih ingat ini karena mengingatkan saya pribadi. Ini janji perkawinan adalah janji komitmen bersama dengan istri atau suami. Dia katakan akan bersama dengan kamu lebih kurang macam itu, baik dalam waktu sehat atau sakit, sehingga kematian saja memisahkan kita. Dilangkan. Saya beritahu kamu, ketika kita percaya pada Yesus, boleh bersama dengan saya.
Roh Kudus turun atas kita. Kita seakan-akan kawin. Kita digambarkan, jemaat Tuhan digambarkan sebagai pengantin perempuan. Lelaki adalah pengantin lelaki. Boleh bersama dengan saya. Jadi kita kawin secara roh. Ketika Yesus kawin dengan kita, dia seakan-akan mengatakan janji yang sama. Dia katakan, baik waktu sakit, waktu lemah, hanya kematian yang memisahkan kita. Nah, iman kita kepada Yesus adalah memandang sedemikian rupa apa yang Yesus lakukan dan berikan kepada saya. Kita percaya, walaupun dalam keadaan sakit, keadaan lemah, kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita, menyertai kita. Mungkin janji kita kurang, karena dalam perjanjian ini macam kita tidak dapat ikut standar Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu, betul kan? Tapi kadang-kadang kita yang pada liar. Kadang-kadang di gereja itu ukuran biasa. Di gereja anak tidak, kadang-kadang rasa rohani, kadang-kadang tidak. Tapi apapun keadaan kita, Yesus tidak pernah memisahkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dengan kita. Dan apa yang harus kita percayalah, walaupun kita tidak stabil ini, kita percaya bahwa Yesus tetap stabil. Amin. Jadi apapun yang kita rasa, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Itu sebab mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Dia katakan sini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada orang bilang bahasa roh, amin. Itu saya boleh terima itu. Tapi kamu tahu kah? Seorang ibu kadang-kadang dia mengeluh, betul kan? Kalau demi anak sakit kan, dia sudah kasih tidur, kasih susu, anaknya sakit demam lah, kasih tidur. Pas itu dia pergi di ruang tamu menyapu, sudah kasihan anak saya, begitu. Pas dia pergi cuci piring, pikiran di oke kan sudah itu harap-harap. Pas sudah pergi cuci kain, masih lagi dia pikir anak dia. Kamu tahu itu adalah doa. Orang Israel ketika mereka berada di Mesir, lama doang di Mesir, lebih 400 tahun. Mereka daripada kedudukan yang paling istimewa di depan Firaun, akhirnya selepas kematian Yusuf dan juga Firaun yang meletakkan Yusuf sebagai perdana menteri waktu itu sudah meninggal, keturunan Firaun sudah, mereka mulai melihat orang Israel sebagai ancaman. Jadi mereka menjadikan mereka sebagai hamba. 400 tahun mereka mengeluh. Dia katakan mereka mengadai, begitu. Tuhan mengatakan 400 tahun itu Tuhan dengar mereka punya keluhan. Sebab apa Tuhan menghantar Musa pada mereka. Saudara-saudaraku, sama kita melihat ini. Apapun keadaan kita, Tuhan sedang berdoa. Saya katakan Tuhan sedang berdoa. Roh Kudus sedang berdoa bersama-sama dengan kita. Tapi harus bersama dengan kita punya keinginan untuk mau itu orang bilang mau bergantung kepada Tuhan, mau berharap pada Tuhan. Roh Kudus membantu kita berdoa. Kita bilang, Tuhan, terus kita keluar mata. Tapi Roh Kudus sedang berdoa dan kita tahu tepat apa yang harus dia doakan. Malah saya beritahu kita, Roh Kudus tahu dia berdoa untuk orang-orang kudus. Kadang-kadang kita bilang kita ini malas bersepakat biasanya berdoa untuk orang lain. Kadang-kadang bila saya kita ada bulan doa sepakat, ada dia punya doa karena malas mau ikut itu topik-topik yang apa itu yang doa yang diedarkan itu. Saya berdoa kita pada hari ini. Roh Kudus memberi kekuatan pada Anda dan saya. Dia berdoa bersama-sama dengan Anda dan dia tahu tepat apa yang Anda perlukan. Amin. Haleluya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu akan diam di dalam kamu. Demikian saya melihat, demikian kita seperti Tuhan mau kita melihat bahwa dalam keadaan iman kita, Tuhan mau kita melihat bahwa kita telah mati bagi dosa. Sekali untuk selama-lamanya dosa tidak menguasai kita lagi. Kita jangan biarkan tubuh kita diserahkan kepada perbuatan-perbuatan dosa, karena tidak layak selayaknya bagi rumah Tuhan ini. Bukan karena saya takut saya dihukum dengan dosa yang saya buat, tidak, bukan karena itu, tapi karena tubuh ini adalah baik Allah. Dan saya tidak dikuasai dosa lagi bukan karena saya buat, tapi karena saya dibawa hukum, saya dibawa kasih karunia dan bukan hukum Taurat.
Saya dipandu oleh apa yang harus saya buat atau harus jangan saya buat, tapi saya dipandu oleh satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus yang memimpin saya. Demikian saya melihat, walaupun apapun keadaan saya melihat, kita melihat bahwa Tuhan tetap in control. Kalau Tuhan tetap in control, Dia tahu itu adalah yang terbaik untuk saya. Saya tidak lagi memandang keadaan saya, keadaan keluarga saya, keadaan dunia ini berdasarkan kacamata manusia, tapi kacamata Tuhan beri kepada saya, sehingga saya sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya tahu, ketika saya melalui semua ini dalam dunia sekarang ini, saya tidak kesorangan. Anda dan saya tidak kesorangan. Ada Roh Kudus menyertai kita. Malah Dia tahu tepat apa yang kamu perlukan. Dia berdoa yang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kadang-kadang kita mengeluh. Begitu Roh Kudus memimpin kita, mungkin perkataan-perkataan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tapi lebih tepat lagi, Tuhan tahu tepat apa yang kita perlukan. Roh Kudus ada beserta kita. Bagi kita Pentakosta adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan beri pada saya. Tuhan tahu kita percaya. Tuhan tahu kita kuat. Tuhan tahu bahwa kita memiliki iman. Tapi Tuhan memberi kita jaminan bahwa iman kita tidak akan gagal dengan Roh Kudus yang Dia berikan kepada Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur